menjadi warga RT 04 yang guyup, rukun, dan mandiri. Dengan itu kita bisa guyup dan mandiri. Kita nggak mungkin maju sendiri, harus maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan masang tiang, masang paranet. Oke, sudah bersama dengan Bapak Ketua RT 4 RW 1 Gendongan Tingkir Salatiga, Bapak Surono Toding. Sebentar ya Mas ya. Oke, Pak Rono, kita malam hari ini ada kegiatan apa ini? Ini kegiatan membenahi rintisan kebun RT 4 sekaligus juga untuk persiapan lomba tingkat RT dalam rangka 17 Agustusan. Jadi ya menggunakan momentum ini untuk benah-benah begitu Mas Doni. Oh iya. Harapannya dengan persiapan ini apa ini Pak, dari Pak Rono sendiri? Ya, mudah-mudahan ini menjadi titik awal ya untuk terus bergulir. Mudah-mudahan momentum ini menjadi bola salju untuk khususnya untuk RT 4 dan mungkin untuk lingkungan sekitar, biar menggiatkan urban farming, memanfaatkan lahan-lahan istilahnya lingkungan yang tidak termanfaatkan menjadi lebih produktif. Mungkin sederhananya seperti itu. Iya. Bagaimana dengan ini kontribusi warga? Apakah selama ini sudah efektif atau masih ada yang perlu ditingkatkan? Wah, alhamdulillah itu menjadi modal utama. Saya khususnya di RT 4 menjadi semangat karena kontribusi warga. Istilahnya itu menjadi bahan bakar, menjadi semangat luar biasa untuk terus lanjut. Nah, karena itu menjadi faktor utama. Kontribusi warga, semangat warga untuk maju bersama. Sampai hari ini apa yang perlu dibenahi dari rintisan urban farming ini supaya sesuai dengan harapan Bapak? Ya mungkin ya, dan terus meningkat dan bergerak adalah semangat warga. Artinya bagaimana kita guyup, berbaur untuk istilahnya terus mengembangkan agar kebun kita ini bisa lebih baik, bahkan bisa produktif. Justru alhamdulillah mungkin ke depan syukur-syukur bisa membuka lapangan kerja gitu Mas Doni. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ternyata dari pemberdayaan masyarakat ini membuat kita mendapatkan, bisa jadi ya di masa depan nanti mendapatkan tambahan penghasilan bagi warga. Nah, ini luar biasa prinsipnya. Kira-kira dari Bapak ini berapa lama lagi kita akan bisa sampai di tahap itu? Ya mudah-mudahan dengan semangat, menurut saya lebih cepat lebih baik, karena ini sebuah proses. Artinya maju bersama itu adalah sebuah tantangan yang memang kita nggak mungkin maju sendiri, harus maju bersama. Jadi ya mudah-mudahan saya selalu berusaha untuk mendukung warga untuk sama-sama bagaimana kebun kita ini menjadi produktif dan bisa ya minimal membuka lapangan kerja, dan berikutnya juga lingkungan kita bisa dikenal gitu loh, bahwa mungkin menjadi salah satu titik atau poin urban farming di Salatiga begitu Mas Doni. Iya, sungguh mulia ya ini cita-cita dari Bapak Surono dan juga warga ya. Untuk rencana tanaman apa yang ditanam di sini, apakah sudah ada Bapak? Ya, utamanya sederhananya itu tanaman yang mungkin hari-hari bisa kita konsumsi ya. Nah, terus mungkin berikutnya bertahap kita mencari tanaman yang punya nilai produktif. Mungkin yang sederhana itu mungkin jahe. Jahe ya. Nah, mungkin tanaman jahe ke depan, dan mungkin juga bisa melon, bisa anggur, dan bisa karena tanaman-tanaman itu semua sebenarnya untuk menambah jumlahnya kan bisa ditanam di rumah warga gitu. Dan mungkin kalau secara bersamaan dipanen bersamaan, mungkin nilainya bisa misalnya punya nilai ekonomis gitu.
Iya, betul. Jadi nanti rencana rumah warga akan ada tanaman-tanaman dari urban farming ini ya, program urban farming ini ya. Iya, apa istilahnya memang kekuatannya di situ. Karena dengan lahan kita yang ada di RT 4 ini kan sebenarnya hanya apa istilahnya pemicu lah. Iya. Ya, untuk karena kapasitasnya mungkin juga hanya terbatas. Jadi diharapkan nanti bisa untuk jumlah yang lebih banyak, mungkin kita bisa mendorong warga utamanya RT 4 untuk bisa mendukung program ini dan juga bisa merasakan manfaat dari hasil tanaman yang dikelola sendiri gitu Mas Doni. Iya, benar. Nah, ini sungguh mulia ya cita-cita dari Bapak Surono dan juga warga RT 4. Semoga bisa terlaksana dan berjalan dengan baik. Jika ada kendala semoga bisa kita atasi bersama-sama. Terima kasih Pak Surono. Terima kasih Mas Doni. Terima kasih. Baik, saya sudah bersama dengan Ketua Kelompok Tani RT 4, Bapak Erdianto. Pada malam hari ini kita sedang menata kebun kita. Kita mau bertanya-tanya tentang rintisan urban farming ini. Bapak Erdianto, kira-kira rintisan urban farming ini harapannya apa bagi Bapak Erdianto sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urban farming, dengan konsep urban farming, dengan kita menanam di perkotaan dengan lahan terbatas, kita berusaha untuk menjadi warga yang guyup, rukun dan mandiri, dari warga untuk warga dan oleh warga, ingin memberikan solusi pangan. Jadi untuk mungkin bisa menanam cabai atau menanam tomat, kemudian warga bisa memanennya sendiri. Syukur-syukur nanti kita ada kelebihan, bisa kita manfaatkan sebagai nilai ekonomis dengan dijual atau diolah lagi menjadi mungkin kayak cabai. Bisa kalau melimpah nanti mungkin bisa kita bikin sambal dengan kemasan itu. Nanti juga rencana saya nanti juga akan ada lele budidaya ember nanti di setiap warga mungkin 1 ember dengan sistem kocor, pengurasan di pagi hari, menambah air di pagi dan di malam hari pada waktu memberi makan. Untuk lelenya juga bisa kita konsumsi sendiri atau mungkin kalau kelebihan bisa dijual untuk menjadi nilai ekonomis kembali. Setelah itu nanti juga proyek saya, rencana saya, cita-cita saya nanti akan ada bank sampah. Jadi setiap rumah tangga pasti akan menghasilkan sampah plastik yang kalau kita kumpulkan bisa menjadi potensi, bisa kita olah untuk menanam atau dijual juga bisa. Kita juga mengurangi sampah plastik yang terbuang. Kita warga jadi bisa memilah mana sampah yang istilahnya sampah yang organik dan non organik. Jadi untuk bisa, kalau organik kan bisa didaur ulang oleh tanah lebih cepat daripada sampah-sampah plastik. Ya seperti itu konsep. Luar biasa. Luar biasa ini. Kira-kira kalau misalkan kendala-kendala nih ya, kan namanya masyarakat tuh kan sangat gampang-gampang susah untuk mengajak seperti itu bersama. Bagaimana tips-tips nih nantinya kalau ada kendala-kendala seperti warga yang malas atau tidak aware terhadap program-program ini, kira-kira bagaimana solusinya gitu? Ya harus memberi contoh terlebih dahulu. Kita menjadi rintisan, masih menjadi kelompok tani rintisan, jadi kita harus yang menjadi pioner ini harus bekerja ekstra untuk memberikan contoh. Orang akan mengikuti kita ketika apa yang kita perjuangkan itu nanti udah ada hasilnya. Nanti akan semangat itu akan nular sendiri. Oh iya. Berarti kita harus punya ini ya, beberapa orang yang memang sama-sama bersemangat. Iya, gitu. Ya, dari semangat yang sama. Ya. Kita membuat kelompok, istilahnya itu, Mas. Berarti nanti kita ini ya, ada legalitasnya sendiri ya, namanya. Insya Allah, semoga kita menjadi sebuah
berbadan hukum. Iya, berbadan hukum. Mungkin ada sedikit cerita nih, kira-kira struktur organisasinya tuh ada bagian apa aja sih kalau bikin kelompok tani itu? Wah, belum sampai itu, Belum sampai situ ya? Iya. Jadi kita masih merintis. Masih kita nothing tulus untuk membuat sebuah kebun urban farming yang kita persembahkan untuk warga, digarap oleh beberapa orang warga, yang nantinya akan kita kembalikan warga sehingga warga akan menikmati hasilnya. Kemudian warga bersemangat untuk melakukan menanam di kebun. Ya. Tidak ada harapan jauh sampai kita akan kelompok tani nanti struktur organisasinya seperti apa, itu nanti ngalir aja. Itu masih jauh, tapi step by step nanti akan prosesnya kita lalui, kita jalani. Iya, bener banget ini. Jadi teman-teman semua, rekan-rekan, bapak ibu yang melihat video ini, kita akan mulai step by step. Dan terkait dengan urban farm ini, karena kita ada keterbatasan lahan, yang kita utamakan adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat itu ya Bapak Edi ya. Jadi supaya gimana masyarakat ini menyatu dan membangun sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan kita. Menjadi warga RT 04 yang guyup, rukun, dan mandiri. Dengan itu kita bisa guyup dan mandiri. Gitu. Terima kasih Bapak Erdianto atas interviewnya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.